Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya Sija. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisah horor kali ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Nama-nama pelaku dan kota di cerita ini sudah disamarkan. Pak Yatno dulunya hanyalah seorang pedagang bakso keliling di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya serba kekurangan, gerobaknya tua dan berkarat. Roda kirinya sering macet. Setiap hari ia mendorong gerobak dari kampung ke kampung sambil memukul-mukul alat yang terbuat dari bambu. Tik-tok, 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 tik-tok. Sambil berteriak, "Bakso!" Tapi jarang sekali laku. Kadang hanya 1 atau 2 mangkok terjual. Istrinya Bu Sri hanya bisa membantu dengan menanak nasi dan meracik sambal. Sementara 3 anak mereka, Rika 12 tahun, Dimas 8 tahun, dan Bayu 5 tahun, sering harus tidur dengan perut kosong. Suatu malam saat hujan deras mengguyur desanya, Pak Yanto duduk merenung di dapur yang bocor. Hanya diterangi lampu minyak, ia menangis dalam diam. Menyalahkan nasib dan ketidakkeberdayaannya, di saat itulah datanglah seorang lelaki tua berpakaian serba hitam mengetuk pintunya. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbak Tirun. "Aku bisa membuat daganganmu laris, Yatno. Tapi kau tahu, semua ada bayarannya," kata Mbah Tirun dengan suara berat. Pak Yatno yang putus asa langsung mengangguk. Ia tak peduli lagi asalkan anak-anaknya bisa makan. Malam itu juga Mbah Tirun mengajaknya ke sebuah pemakaman tua, tempat yang dikenal angker di ujung desa. Di sana Pak Yatno disuruh membawa 3 bunga melati, 2 batang dupa, dan 1 mangkuk kuah bakso yang sudah diberi darah ayam hitam. Di tengah pemakaman mereka menggali sebuah kuburan tua yang tidak terawat. Setelah membaca mantra dan menancapkan dupa, Mbah Tirun berbisik, "Pocong ini akan menjadi pembantumu. Daganganmu akan laku keras. Tapi setiap 7 tahun kau harus memberikan tumbal dari keluargamu sendiri. Kalau tidak, dia akan menagih sendiri." Pak Yatno seketika itu juga menggigil. Tapi keserakahan dan keputusasaan membuat tetap menyanggupi. Benar saja, 7 tahun pertama kaya raya. Sejak malam itu dagangan Pak Yatno langsung melejit. Setiap hari pembelinya ramai, bahkan rela antri. Kuah baksonya katanya berbeda. Gurihnya luar biasa. Tak lama ia bisa membuka warung bakso permanen, lalu membuka cabang di kota. Dari rumah bambu reot, ia pindah ke rumah mewah bertingkat. Mobil barunya berjejer di garasi. Anaknya disekolahkan di kota,
istrinya berdandan dengan perhiasan emas setiap hari. Namun 7 tahun pertama pun tiba. Pada malam hari yang sama dengan malam pesugihan dahulu, mimpi buruk datang. Pak Yatno melihat pocong tua dengan wajah rusak dan mata yang merah berdiri di ujung ranjang. Waktunya tiba, pilih satu dari mereka. Pak Yatno panik. Tapi istrinya, Bu Sri, tiba-tiba jatuh sakit keesokan harinya. Sakit aneh yang tak terdeteksi medis. Dalam seminggu ia meninggal dengan wajah membiru dan mulut menganga seperti menjerit. Pemakamannya sunyi. Pak Yatno hanya menunduk. 7 tahun kedua, ketakutan dan keserakahan. Meskipun kehilangan istrinya, usaha Pak Yatno makin berkembang. Kini ia memiliki pabrik bakso sendiri, mengirim ke luar kota. Namun ia mulai dihantui suara tangisan di malam hari. Kadang mendengar suara istrinya memanggil dari dapur, atau melihat bayangan putih melintas cepat di lorong rumah. Saat tahun ke-14 datang, ia tahu waktunya memilih lagi. Kali ini anak keduanya, Dimas, yang jadi korban. Anak itu mendadak kesurupan saat tidur, berteriak-teriak tak karuan, lalu terjatuh dari balkon rumah lantai 2, tewas seketika. Pak Yatno makin dihantui rasa bersalah, tapi ia tetap tidak bisa berhenti. Kekayaan telah membutakan hatinya. 7 tahun ketiga, akhir tumbal. Tahun ke-21 anak terakhirnya, Bayu, kini sudah kuliah. Anak sulungnya, Rika, telah menikah dan mengandung. Pak Yatno mulai bermimpi buruk setiap malam. Pocong itu kini muncul bukan hanya dalam mimpi, tapi nyata. Di dapur, di kamar, di balik cermin. Suatu malam ia mendengar suara Bayu menjerit dari kamar. Ketika ia mendobrak pintu, Bayu sudah kaku. Dengan mata terbuka lebar, darah mengalir dari mulut, dan di dinding tertulis dengan darah. Tumbal ketiga telah lunas. Pak Yatno menangis. Sejadi-jadinya, tinggal Rika satu-satunya yang tersisa. Tak mau kehilangan lagi, Pak Yatno pergi mencari Mbah Tirun, tapi rumahnya sudah jadi puing. Penduduk bilang Mbah Tirun sudah mati lebih dari 20 tahun lalu. 3 bulan kemudian Rika melahirkan seorang bayi perempuan. Pak Yatno memutuskan berhenti dari bisnisnya, menjual semuanya dan tinggal sederhana bersama anak dan cucunya. Namun pada malam purnama, saat bayi itu berusia 40 hari, suara itu kembali terdengar. Masih ada satu lagi. Pak Yatno kini sadar tumbal keempat adalah dirinya sendiri. Dan esok paginya, warga menemukan tubuh Pak Yatno tergantung di sisi tiang rumahnya sendiri. Rika yang mendengar berita itu hanya bisa menjerit histeris. Sejak hari itu warung bakso milik keluarga Pak Yatno ditutup dan rumah mereka kosong.